Halo, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Kali ini saya akan kembali membahas teknik editing video. Dan sekarang saya akan menggunakan aplikasi dari Adobe, yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang banyak dipakai oleh kalangan profesional. Dan ini salah satu dari sekian aplikasi yang bergengsi ya. Bagi yang belum tahu atau belum pernah menggunakan, silahkan download dulu lalu install dan perhatikan tutorial ini. Di sini saya masih menggunakan Adobe Premiere Pro CS6. Kalau dilihat yang sekarang banyak beredar itu yang CC. Jadi baik yang CC maupun yang CS6, bagi pemula ini masih tetap sama saja ya, karena masih menggunakan fitur yang basic. Oke, untuk pemula, yang perlu diketahui pertama adalah bagaimana project settingnya, terutama untuk project baru. Jadi pada tampilan ini kita buat new project. Pilih new project. Kemudian pada setting new project yang perlu kita fokuskan adalah location. Ini biarkan default. Nah, location di sini klik browse, di mana menyimpan project filenya nanti ya. Nah, pastikan memilih tempat yang kapasitasnya masih banyak, karena Adobe Premiere Pro ini salah satu aplikasi editing video yang cukup berat ya. Berat dalam arti dari segi kapasitas penyimpanan dan penggunaan RAM itu. Nah, terutama di sini adalah kapasitas penyimpanan data. Nah, pilih folder projectnya, kemudian tentukan nama. Misalnya di sini nama filenya latihan. Kalau sudah, klik OK. Nah, berikutnya kita dihadapkan pada setting sequence. Ya, sequence itu adalah rangkaian. Jadi kalau masih ingat dalam naskah video itu ada sequence, di dalam sequence itu terdiri dari shoot dan scene ya. Nah, di sini kalau bingung menentukan yang mana yang harus digunakan presetnya, sebaiknya melihat file video yang akan diedit ya. Seberapa kualitas file videonya. Di sini saya punya file video yang akan saya gunakan. Nah, misalnya ini ya. Untuk mengetahuinya, kita klik kanan, kemudian pilih Properties, lalu cek di bagian detail. Nah, perhatikan di sini pada video dan audio. Untuk video di sini sudah ada keterangan kualitasnya di sini 1280 x 720 pixel. Kemudian frame rate-nya di sini 59,9. Ya, dibulatkan jadi 60 ya. Kemudian audionya yang perlu diketahui adalah audio sample rate 48.000 kHz. Ya, informasi ini yang harus diketahui di awal. Jadi kita dengan mudah menentukan setting project pada aplikasi Adobe Premiere-nya. Nah, kalau misalnya kalian install aplikasi media player Keylight, bisa juga menggunakan fitur dari Keylight untuk mengecek spesifikasi file atau informasi filenya. Klik kanan di bawah open itu ada media info. Nah, ini lebih lengkap lagi di sini ya, info tentang file yang akan diedit. Nah, di sini saya bandingkan ya. Nah, ini masih tetap sama, berarti memang setting atau info dari filenya memang benar ya. Nah, kembali lagi ke Adobe Premiere. Jadi di sini untuk file yang saya miliki ada di kualitas 1280 ya. Saya akan cek yang 1080 di sini. 1280 dikali 720. Nah, kira-kira yang mana dia masuk di sini, kita cek. Oke, ini dia. Ini termasuk kualitas HD ya. Divisi Pro HD. Karena frame rate-nya 60 fps, jadi saya pilih yang 60 ya. Oke, kalau sudah, di bagian bawah nama
sequence-nya ditentukan, misalnya video 1. Kalau sudah, klik OK. Nah, sampai di sini setting project barunya sudah selesai ya. Jadi itulah bagian dari project setting yang harus diketahui. Selanjutnya, inilah tampilan dari area kerja Adobe Premiere Pro atau workspace-nya. Nah, jadi sebelum mulai ke bagian video ya, untuk edit-edit, perlu diketahui dulu bagian-bagiannya ini. Nah, bagian yang ada outline garis kuning ini menunjukkan area preview dari video yang akan diedit. Jadi sebelum diedit kita bisa preview videonya di sini. Kemudian yang sebelah kanan yang gelap ini adalah jendela preview video yang sudah melalui proses editing ya. Artinya sudah diurutkan, sudah dipotong, sudah ditambahkan efek, nanti kelihatan di sini. Bagian bawah di sini adalah timeline. Nah, inilah bagian dari sequence ya, terdiri dari timeline, kemudian ada track video 1 2 3, audio 1 2 3. Ya, dan di sini keterangannya nanti ada time code ya. Time code di sini formatnya jam, menit, detik, kemudian frame ya. Paling kanan di sini adalah metering ya, metering output audionya. Ini sama seperti di aplikasi Adobe Audition. Ya, satuannya dB ya, decibel. Jadi bergerak dari minus ke plus. Dan yang bagian pojok kiri bawah ini adalah tampilan footage ya, jendela footage-nya. Nah, footage itu artinya bahan-bahan yang digunakan untuk editing video. Ya, mulai dari file video itu sendiri, termasuk file audio, sound effect, background, termasuk juga gambar atau foto yang memang diperlukan. Nah, itu disebut dengan footage. Nanti setelah diimport akan muncul di sini. Oke, itu bagian dari workspace. Kalau mau diubah, kita bisa atur manual seperti itu, misalnya ditarik bagian-bagian tertentu. Nah, silakan nanti bisa diatur atau bisa memilih di menu window kemudian workspace. Ya, di sini misalnya kalau ada yang pernah menggunakan seri CS 5.5, nah seperti ini pengaturan layout workspace-nya. Atau misalnya color correction ya, jadi beda-beda. Yang penting tahu di bagian mana fungsinya apa itu ya. Oke, saya akan gunakan yang standar editing. Nah, selanjutnya setelah paham workspace, kita import filenya dulu ya, import footage-nya. Nah, pertama kita bisa import melalui menu file, kemudian pilih videonya. Ya, misalnya di sini saya pilih ini. Nah, klik open, nanti proses import. Ya, ini tergantung dari kapasitas file ya. Kalau filenya besar ukurannya, mungkin importnya agak lama prosesnya. Kemudian kita bisa double klik di area project di sini ya, project untuk tampilan footage-nya, double klik. Nah, di sini ada pilihan ya, sama juga ya. Nah, bisa juga klik kanan import ya, open ya, seperti itu ya. Nah, itu silakan nanti pilih salah satu yang mana yang enak dipakai. Kemudian masih berada di jendela footage ya. Nah, jadi yang masuk di sini adalah bahan-bahan yang akan diedit ya, video yang akan diedit. Sebelum masuk ke sequence ya, di timeline, kita bisa preview dulu. Nah, inilah fungsi dari jendela preview ya, yang di pojok kiri atas ini. Jadi saya akan arahkan pointer yang pertama, kita bisa preview langsung di area ini dengan mengarahkan pointer tunjuk. Nah, itu sebagian besar kelihatan bergerak. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa juga double klik. Nanti otomatis akan muncul di jendela source seperti ini. Ya, kita bisa play ya di sini untuk melihat, stop, atau jalankan manual. Ini ada slidernya. Jadi gampang menentukan titik potongnya ya, di detik keberapa.
Ya, selalu perhatikan timecode-nya di sini. Nanti biar gampang dijadikan acuan di menit keberapa, detik keberapa yang harus dipotong. Atau bisa juga untuk play dengan menekan tombol keyboard spasi. Dengan catatan ini aktif di area source preview ya, preview videonya. Ini ditandai dengan outline kuning. Nah, kalau misalnya aktif di preview video yang sudah diedit, ya ini tidak jalan ya, karena tidak ada file video di area timeline. Jadi yang di timeline, yang sudah masuk ke timeline nanti akan muncul di sini. Kita coba ya. Saya akan drag yang ini. Jadi klik kiri, geser ke sini. Ya. Nah, perhatikan ini ada 3 track video audio yang akan terpisah nanti. Ya, saya akan letakkan di track video 1 dan 2. Oke, perhatikan ini ada klik mismatch ya, artinya penyesuaian resolusi video dengan project settingnya. Nah, ini kalau tetap sesuai dengan setting awal, keep exiting, nanti tampilannya sekian. Saya akan ulang ya. Nah, itu kalau misalnya memilih keep exiting setting ya, tetap dengan setting yang awal. Nah, ini kenapa berbeda, karena file video yang saya miliki resolusinya itu 1280 x 720, sedangkan di sini 1280 dikali 1080 ya. Nah, masih ada perbedaan. Nah, sebaiknya kita pilih change sequence setting. Jadi sequence-nya akan menyesuaikan dengan setting file video. Nah, seperti itu ya. Oke, nah setelah video masuk di bagian sequence atau timeline, barulah video akan muncul di bagian jendela monitor ya. Ya, tuh jadi monitor di sini. Kalau misalnya sudah diisi efek, nanti di sini kelihatan hasilnya. Kalau ini adalah masih source-nya ya, berdasarkan sumbernya, masih aslinya. Nah, klik play di sini ya, seperti itu. Atau kalau sudah aktif ini ya, outline warna kuning, kita aktif di jendela preview video yang sudah diedit, kita bisa tekan tombol space ya. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih sering pakai tombol space ya. Tuh. Nah, itu bagian dari proses untuk import video. Silahkan dicoba dulu pada komputer atau laptopnya masing-masing ya. Jadi sebaiknya melakukan pemilihan dulu file video mana yang akan diedit sehingga lebih cepat prosesnya ya. Oke, silahkan dicoba.